Halo para calon guru PJOK, hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu alat paling penting yang bakal kalian punya, yaitu filsafat. Tenang dulu, ini bukan soal teori yang jelimet dan bikin pusing kok. Justru sebaliknya, ini soal fondasi praktis yang bakal bikin cara ngajar kalian di lapangan nanti jadi luar biasa. Yuk kita mulai. Oke, ngaku aja deh. Saya yakin banget banyak dari kalian, mahasiswa PJKR atau PJOK, yang suka mikir, ngapain sih belajar filsafat? Kan saya mau ngajar lari, nendang bola, bukan mau debat kusir. Pertanyaan itu wajar banget. Dan tenang, hari ini kita akan jawab tuntas. Pertama-tama, buang jauh-jauh bayangan soal buku tebal berdebu atau diskusi yang nggak ada ujungnya. Filsafat, dalam konteks kita, itu soal mengapanya. Mengapa kamu tiup fluid itu? Mengapa kamu pilih game itu untuk pemanasan? Inilah yang bikin setiap pelajaranmu jadi lebih dari sekedar rutinitas. Jadi, apa itu filsafat buat seorang guru PJOK? Gini deh gampangnya, filsafat itu aktivitas mikir dalam-dalam buat ngerti fondasi dari apa yang kamu lakuin. Tanpa fondasi ini, ngajar ya cuma jadi rutinitas teknis aja. Tapi dengan filsafat, kamu lagi ngebangun pengajaran yang hebat dan benar-benar bermakna. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perlengkapan guru, terus kita dalemin apa itu hakikat gerak, gimana cara kita belajar lewat aksi, apa sih tujuan dari permainan, dan yang paling penting, gimana caranya kalian bisa bikin filosofi mengajar kalian sendiri yang kuat. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, perlengkapan guru. Intinya cuma ada 3 pertanyaan kunci yang wajib ditanyain sama setiap guru penjas yang hebat. Anggap aja ini kerangka berpikir kalian. 3 pertanyaan ini nih, intinya filsafat pendidikan jasmani. Kita bikin simpel ya. Pertama, apa sih hakikat dari yang kamu ajarkan? Ini namanya ontologi. Kedua, bagaimana siswa kamu belajar? Ini epistemologi. Dan yang ketiga, mengapa kamu mengajar? Ini aksiologi. Ingat 3 kata kunci ini ya, apa, bagaimana, dan mengapa. Mari kita kupas yang pertama, hakikat gerak. Ini pertanyaan ontologi. Jadi, apa sih sebenarnya yang kalian ajarin di lapangan? Apa cuma sekedar teknik passing atau cara smash yang benar? Atau ada yang lebih dari itu? Coba deh perhatiin pergeseran cara pandang ini. Dulu orang mikir secara dualistik. Tubuh itu ya cuma mesin, pikiran itu beda lagi. Aktivitas fisik dianggap kelas 2. Nah sekarang kita pindah ke kanan, ke pandangan holistik. Di sini kita percaya kalau tubuh dan pikiran itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dan ini adalah kebenaran yang harus jadi pegangan kalian. Manusia itu makhluk holistik. Perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisahin. Titik. Terus artinya apa buat kalian di lapangan? Artinya kalian itu nggak cuma ngelatih otot, tapi kalian lagi ngajar manusia seutuhnya. Setiap dribble bola itu pelajaran mental. Setiap kerja sama tim itu pelajaran emosional. Kalian itu lagi ikut ngebentuk identitas inti siswa lewat gerak. Keren kan? Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana siswa kalian benar-benar belajar? Apa ya mereka jadi jago cuma karena dengerin instruksi kalian teriak-teriak dari pinggir lapangan? Tentu enggak kan? Nah, disinilah letak keajaiban penjas. Pengetahuan di sini tuh sifatnya pengalaman, bukan teori. Pengetahuan itu dibangun lewat proses coba gagal, coba berhasil, lewat mikir, dan yang paling penting, lewat melakukan sesuatu secara fisik. Siswa jadi tahu cara nendang bola bukan karena kita kasih tahu, tapi karena badan mereka merasakan tendangan yang pas itu kayak gimana. Ini ngerubah peran kalian secara total. Laboratorium kalian itu ya lapangan, gimnasium, kolam renang. Dan kalian bukan cuma instruktur, tapi kalian adalah seorang fasilitator. Tugas kalian itu mancing siswa buat mikir, kenapa ya tadi passingnya bisa pas? Atau kira-kira kenapa lemparanku meleset? Nah, disitulah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir. Dan mungkin yang paling penting, pertanyaan aksiologi. Apa tujuan akhir dari semua ini? Mengapa terbesar kalian sebagai guru PJOK? Karena kalian itu nggak cuma ngajarin teknik olahraga, kalian itu menanamkan nilai-nilai fundamental. Nilai kayak sportivitas, kerjasama, disiplin, itu semua nggak bisa diajarin cuma lewat ceramah. Nilai-nilai ini dipelajari dan meresap ke dalam diri siswa lewat pengalaman langsung di lapangan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Guru penjas itu bukan cuma pelatih, tapi seorang pendidik yang tugasnya ngebantu membentuk karakter dan gaya hidup sehat. Ini misi utama dari profesi kalian. Jadi, apa intinya?
Tujuan utama kalian itu menumbuhkan cinta seumur hidup pada gaya hidup aktif. Kalian juga memperjuangkan inklusivitas. Mastiin setiap siswa, nggak peduli jago atau enggak, bisa nemuin senengnya bergerak. Dan ingat ini baik-baik, pelajaran karakter yang kalian tanamkan itu bisa bertahan jauh lebih lama daripada rekor lompat tinggi manapun. Oke, kita udah bedah apa, bagaimana, dan mengapa. Sekarang, gimana cara nyatuin semua kepingan puzzle ini jadi satu kesatuan? Nah, disinilah kita ngomongin soal filosofi mengajar kalian. Dari teori, langsung ke praktek di lapangan. Ngebangun filosofi mengajar itu mirip kayak ngebangun kompas pribadi. Langkah 1, pahami apa yang kalian yakini soal siswa dan gerak. Langkah 2, tentukan bagaimana cara kalian memfasilitasi belajar. Langkah 3, definisikan mengapa. Kalian apa tujuan akhir dan nilai inti kalian. Dan yang paling krusial, langkah 4, jalankan prinsip-prinsip ini secara konsisten di setiap kelas. Jadi, camkan ini ya, filosofi mengajar itu bukan tugas kuliah yang dikumpulin terus dilupain. Bukan, ini adalah kompas profesional kalian yang hidup. Kompas yang bakal nuntun setiap keputusan yang kalian buat sepanjang karir kalian nanti. Nah, jadi saat kalian memulai perjalanan hebat ini, pertanyaan terpenting yang harus kalian jawab mungkin bukanlah apa yang akan kalian ajarkan, tapi mengapa kalian mengajarkannya. Jadi, apa yang akan menjadi mengapa kalian? Coba renungkan. Terima kasih sudah menyimak.